Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita dari kelompok 4 angkatan 26 peserta Laksar CPNS Kabupaten Dompu tahun 2021 dapat berkumpul via Zoom meeting ini untuk mempresentasikan tugas kelompok dari tutor kami, Ibu Nur Hikmah, SIP MKOM. Sebelum pemaparan materi, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, nama saya Nita Helena Putri, ahli media kebidanan. Saya menjabat sebagai bidan pelaksana pada UPTD Puskesmas Dompu Barat. Selanjutnya, kepada ketua kelompok dan para anggota kelompok untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rosmali Sabatini, ahli media kebidanan, jabatan bidan pelaksana di Puskesmas Rasabum. Selanjutnya kepada anggota kelompok yang lain. Perkenalkan, nama saya Arya Denia Sasmijan, ahli media keperawatan gigi, bertugas di instansi Puskesmas Rasabum sebagai tenaga terampil perawat gigi. Terima kasih. Selanjutnya, kepada Bapak Muhammad Harun, silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harun Isnani, ahli media keperawatan gigi. Saya bertugas di Puskesmas Soritu. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperkenalkan diri. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akan memaparkan materi mengenai analisis isu kontemporer. Pemateri pertama yaitu kepada Arya Denia Sasmijan untuk memaparkan mengenai mind map analisis isu kontemporer. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis isu kontemporer. Ini adalah contoh mind map mengenai analisis isu kontemporer. Isu kontemporer itu apa sih? Isu kontemporer adalah topik permasalahan yang sedang menjadi perhatian dan ramai didiskusikan hayalan. Ibaratnya, isu kontemporer ini adalah isu yang sedang-sedang hangatnya yang sedang terjadi pada suatu daerah tertentu. Terus yang kedua, jenis-jenis strategi isu kontemporer. Ada 4-5 strategi. Yang pertama adalah bahaya paham radikalisme terorisme. Yang kedua, cybercrime. Yang ketiga, money laundry. Yang keempat, korupsi. Dan yang kelima, riksuah. Kompetensi dasar memahami konsep perubahan dan perubahan lingkungan strategi melalui isu-isu kontemporer sebagai wawasan strategi PNS. Hal-hal yang harus kita lakukan untuk menganalisis isu kontemporer ini adalah poin yang pertama, menyadari dan peduli terhadap isu yang ada di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengklarifikasi berbagai isu yang berkembang dan menentukan isu-isu kontemporer. Yang ketiga adalah menganalisis isu-isu kontemporer dan mencari solusinya. Yang keempat, melaksanakan promotif, preventif, kuratif terhadap isu-isu kontemporer. Dan yang terakhir, yang kelima adalah melakukan seluruh upaya integrasi. Nah, untuk
konsep perubahan lingkungan strategi yang mempengaruhi kesiapan TPNS terhadap analisis isu kontemporer ini ada 5 poin, di mana yang pertama individu atau perorangan, yang kedua famili atau kelompok keluarga, yang ketiga community atau kultur, yang keempat society, yang kelima ada global. Terus bagaimana teknis analisis isu kontemporer itu sendiri? Yang di sini dijelaskan ada 2 teknik. Yang pertama adalah teknik tapisan isu dengan menggunakan metode APKL dan USG. Terus yang teknik yang kedua adalah teknik analisis isu dengan menggunakan 3 metode, yaitu mind mapping seperti yang kita jelaskan sekarang ini. Terus yang kedua fishbone, dan yang terakhir ada SWOT. Dan poin terakhir, modal insani untuk menganalisa isu kontemporer ini. Ada 6 modal insani. Yang pertama adalah modal kesehatan, yang kedua modal etika moral, yang ketiga modal intelektual, yang keempat modal emosional, yang kelima modal sosial, dan yang terakhir yang keenam modal ketabahan. Mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya mengenai analisis isu kontemporer dengan gambaran mind mapping. Kurangnya saya mohon maaf. Terus selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan mengenai mind map ini. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua, yaitu Ibu Dewi Rosmalia Sabatini, ahli media kebidanan, untuk memaparkan isu yang diangkat oleh kelompok kami. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan memaparkan materi tentang analisis isu kontemporer yang terjadi saat ini di Kabupaten Dompu, yaitu yang berjudul peningkatan kasus infeksi COVID-19 yang signifikan setelah libur sekolah. 2 isu aktual yang kami angkat di sini, yaitu yang pertama, tingginya kasus infeksi COVID-19 pada pegawai di lingkungan kerja Puskesmas Rasebu. Terus isu yang kedua, peningkatan kasus infeksi COVID-19 yang signifikan setelah libur sekolah di Kabupaten Dompu. Adapun teknik identifikasi isu yang kami pakai di sini yaitu metode APKL. Dari kedua isu ini memenuhi syarat seperti yang tertera di sini. Keterangannya A, aktual, kedua isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat diperbincangkan dalam masyarakat. Kemudian P, problematik, kedua isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan K, kehalayakan, yaitu kedua isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian yang terakhir, kelayakan atau L, kedua isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat memunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dan metode yang kedua yang kami pakai yaitu metode USG. Tabel analisisnya seperti ini. Tingginya kasus infeksi COVID-19 pada pegawai di lingkungan kerja Puskesmas Rasebu. Ini prioritas kedua, karena totalnya hanya 14 poin. Kemudian isu kedua, peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan setelah libur sekolah di Kabupaten Dompu ini menjadi prioritas utama, karena dia memiliki total 15 poin. Keterangannya, urgensi isu kedua sangat mendesak untuk dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S, seriousness,
Isu kedua harus diselesaikan secara serius. Jika tidak, maka kejadian akibat infeksi COVID-19 akan semakin meningkat. Kemudian G, growth. Isu kedua, jika tidak diselesaikan akan semakin memburuk dan bisa melumpuhkan roda perekonomian di Kabupaten Dompu. Dari hasil identifikasi dan penilaian dengan teknik APKL dan USG dapat disimpulkan bahwa isu peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan setelah libur sekolah di Kabupaten Dompu yang memiliki nilai tertinggi. Selanjutnya saya serahkan ke saudari moderator. Mungkin ada teman lain yang ingin menambahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Dewi Rosmalia. Selanjutnya, untuk pemateri ketiga, saya persilakan kepada Bapak Harun untuk memaparkan mengenai data dan materi dan sambungan materi. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya akan memaparkan data dan fakta yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini terupdate pada tanggal 5 Juli tahun 2021. Kita lihat bersama bahwasannya di tabel tersebut penambahan COVID yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Dompu, yaitu di situ tertera bahwa pelaku perjalanan tidak ada, kemudian kontak eratnya cukup banyak, yaitu sebanyak 40 orang. Kemudian suspeknya terdiri dari 7 orang, dan yang positif ini terdapat 20 orang. Jadi total keseluruhan yang terjadi pada data dan fakta yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terupdate pada tanggal 5 Juli 2021, yaitu total kontak erat yang terjadi yaitu 92 orang, suspeknya 14 orang, yang positif 119 orang, yang sembuh sebanyak 30 orang. Kita lihat bersama bahwasanya kasus COVID naik pada COVID-19 ini cukup naik, terjadi di Kabupaten Dompu. Beredar di surat kabar bahwa angka penularan COVID-19 itu di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat terus meningkat. Ya, datanya dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Dompu mencatatkan bahwasanya ini rata-rata positif COVID-19 ini meningkat, menimpa ASN dan tenaga kesehatan. Bapak Bupati Dompu mengeluarkan surat kebijakan BFH ya. Persentasenya 50 berbanding 50%. Ini bergilir selang 1 hari katanya. Itu yang tertera di surat kabar yang beredar. Kemudian kami mengambil teknik analisis isu dengan metode fishbone diagram. Yang ada yang pertama, men. 1, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, budaya silaturahmi. Jadi bahwasanya Indonesia ini terkenal dengan silaturahminya, apalagi di daerah Kabupaten Dompu, setiap ada acara pasti akan berjabat salam. Kemudian environment. Ya, yang pertama, adanya fenomena masyarakat liburan setelah ujian sekolah. Ini bukan terjadi saja berada di Kabupaten Dompu, umumnya terjadi di Indonesia. Setiap kali liburan sekolah pasti akan pergi liburan di tempat-tempat rekreasi yang ada. Kemudian mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi, mengunjungi keluarga, liburan, dan lain-lain. Material. Belum tersedianya alat bantu berupa leaflet, poster, sebagai media baca untuk menambah pengetahuan masyarakat. Kemudian fasilitasnya masih terbatasnya ruang isolasi yang memadai di kawasan daerah Kabupaten Dompu. Kemudian vaksinasi yang belum merata. Jadi kami mengambil kesimpulan di sini yaitu peningkatan COVID
peningkatan kasus infeksi COVID-19 ini yang signifikan setelah liburan sekolah. Oke, saya lanjut lagi. Gagasan kami untuk pemecahan isu ini yaitu yang pertama rencana kegiatannya, yaitu pembatasan mobilitas masyarakat melalui penutupan akses keluar masuk daerah perbatasan setiap hari. Kemudian yang kedua, manfaat kegiatannya untuk menekan angka mobilitas masyarakat sehingga meminimalisir penyebaran COVID-19 antar daerah. Yang ketiga, stakeholder. Pemerintah yang dijalankan oleh Polri, TNI, maupun jajaran lainnya. Kemudian yang keempat, terakhir, gagasan kami itu yang keempat dan terakhir, peran stakeholder menjalankan tugas-tugas pemeriksaan keluar masuknya penduduk di daerah-daerah perbatasan. Adapun rencana kegiatannya, penutupan sementara tempat hiburan dan daerah wisata. Kemudian manfaat dari kegiatan ini untuk menekan angka mobilitas peserta ke tempat-tempat wisata, tempat hiburan, sehingga meminimalisir kerumunan. Stakeholdernya, pengusaha, dan pemerintah. Sebagaimana peran stakeholder, pemerintah mengeluarkan peraturan terkait pembatasan sementara daerah, wisata, dan tempat hiburan, mengawasi dengan memaksimalkan serta pengusaha mematuhi peraturan dari pemerintah. Adapun rencana kegiatannya, kampanye silaturahmi digital. Manfaat kegiatan untuk membiasakan masyarakat melakukan silaturahmi secara virtual sehingga meminimalisir adanya kontak langsung atau kerumunan. Stakeholdernya masyarakat dan pemerintah. Peran dari stakeholdernya, masyarakat membiasakan diri melakukan silaturahmi virtual serta pemerintah menggunakan seluruh stakeholdernya untuk kampanye silaturahmi digital. Rencana kegiatannya, edukasi protokol kesehatan lebih masif lagi. Manfaatnya untuk memacu kesadaran masyarakat untuk mentaati prokes. Stakeholdernya masyarakat, pemerintah, dan pengusaha atau pelaku usaha. Peran dari stakeholder sendiri yaitu masyarakat melaksanakan prokes dengan baik, pemerintah melakukan edukasi berupa seruan keliling, pembagian leaflet, dan poster. Sedangkan pelaku usaha wajib menerapkan prokes di lingkungan tempat usahanya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Harun, dan di sini saya akan membacakan mengenai satu rencana lagi yang bisa kita lakukan untuk memecahkan isu yang kami angkat ini, yaitu peningkatan angka COVID-19. Rencananya yaitu rencana kegiatannya dilakukan razia protokol kesehatan di lingkungan perkantoran secara rutin dengan manfaat yang diharapkan untuk meminimalisir pelanggaran protokol kesehatan di klaster perkantoran. Stakeholdernya yaitu pelaku usaha dan pemerintah. Dan apa sih perannya? Yaitu melakukan prosedur protokol kesehatan mulai dari pintu masuk hingga proses karyawan itu bekerja, serta pemerintah rutin melakukan razia protokol kesehatan di lingkungan perkantoran dan memberikan sanksi untuk pegawai-pegawai yang melanggar protokol kesehatan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami presentasikan ini dapat bermanfaat dan dapat kami terapkan baik bagi kami sendiri maupun bagi orang lain. Terima kasih atas partisipasi dari ketua kelompok dan para anggota kelompok. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.